Oke, welcome to back my channel. Kembali lagi di channel Nanda. Oke, kali ini aku tidak sendirian. Kali ini aku ditemenin sama si Ani. Oke, kali ini kita akan bahas sesuatu. Tentang apakah itu? Oke, lihat aja ya terus sampai habis. Cerita kita dulu awal pertama kali bisa kuliah di sini, bisa berada di kota orang. Kita akan cerita di sini, vlog gue gitu. Oke nih, Dari Nanda dulu. gimana cerita kita bisa ke sini, ke Pelangka? Diajak sama Nanda. Awal-awalnya kan pasti kan berbeda, ada pilihan yang lain. Kok jadi kuliah di UMP, kok jadi di Palangkaraya. Udah hampir berapa? Hampir 5 tahun kita di sini, guys. Awalnya di mana kita kuliahan nih? Di Buntok. Kuliah Aku kira sekolah. Di kuliah Mahat Asy- bukan. Ya, terus UMP. Mahat itu ngapain sih sebenarnya kita kemarin? kita ngapain? Belajar bahasa Arab ya. Ya, kita kemarin sempat belajar Di sana. bahasa Arab di Mahat Asy-Syafi'i itu. Jadi kayaknya tahu. Ya, Terus setelah di Mahat lanjut di UMP karena ada kerjasama dengan UMP, beasiswa akhirnya ke UMP. gitu. Tapi karena jurusannya hanya PAI ya. Ya, kalau angkatan kita kemarin itu cuman boleh milih satu aja, yaitu PAI. Nah, sebenarnya kita pengen AHS ya kemarin, cuman berhubung itu hanya ada pilihan satu, yaitu PAI, jadi ya kita pilih PAI aja. Tapi kalau sudah di tingkat ada tingkat kita sekarang itu udah ada pilihan gitu. Jadi ada PAI, ada AHS, dan juga PGMI gitu. Jadi kan enak. Nah, terus lanjut. Kalau Nanda sendiri dari segi keluarga itu mendukung nggak kuliah di Palangka? Ya, sebenarnya Cerita Kalau- awal ke Palangka, flashback. oh jangan panjang sekali. Cerita singkat dah. Singkatnya aja, sebenarnya nggak mendukung karena aku anak sendiri dan orang tua begitu sulit untuk melepaskan gitu ya kepercayaan. Jadi ya lumayan lah, agak lama, dan alhamdulillah berhasil. Akhirnya orang tua mengizinkan untuk kuliah di Palangkaraya gitu. Cerita singkatnya aja ya, soalnya panjang sih sebenarnya. Jadi orang tua tuh membolehkan tuh kenapa? Ya, kepercayaan sih sebenarnya. Maaf ya guys, sebenarnya kepercayaan gitu. Sama sih sebenarnya, hampir sama kayak Nanda. Kita meyakinkan, kalau sebenarnya kita harus meyakinkan diri kita sendiri baru orang tua gitu. Kalau kita aja sendiri nggak yakin, gimana orang lain gitu. Kalau Ani gimana nih? Sama. Karena kan abang itu kuliahnya waktu itu ya. Abang tuh kuliahnya di Banjar, Unlam. Nah, ada itu sekolahnya mau di pesantren.
Nah, Iya. jadi kan tinggal Ani sendiri tuh Iya. yang ibaratnya tuh siapa sih lagi di rumah tuh kayak gitu. Nah, masa mereka berdua aja gitu. Iya. Kan sepi kan, nggak ada anak yang Iya. diajak bicara segala macam. Nah, akhirnya tidak diizinkan juga sama orang tua untuk ke sini, ke Palangkaraya. Tapi setelah ada Nanda itu dibolehkan. Iya ya, sampai ini ya orang tua kita yang antar kita ke Palangkaraya. Ya, saking kayak gimana ya, ya tau lah ya, anak perempuan satu-satunya. Kalau Ani kan punya 2 saudara nih cowok, tapi kan cowok kedua-duanya, nggak ada yang cewek gitu, jadi dia perempuan yang paling cantik. Kalau ganteng cowok ya, Iya kan dia paling cantik. karena cewek. Iya karena cewek, dan saya juga gitu. Yang paling cantik. Kamu lah, nah kayak lagu gitu. Nah alhasil karena sudah dibolehkan, jadinya orang tua Ani dan orang tua aku itu pada tahun berapa? 2016 Ya pada akhir. pada tahun 2016 sekitar ya bulan September. akhir September 2016. September tuh kita udah di sini. Jadi dia antar ke Palangkaraya. Jadi satu mobil itu penuh barang aku, penuh barang Ani. Diantar kita ke asrama. Tapi lucunya nih, sebelum kita yang ke asrama itu daftar ke Ma'had Asy-Syafi'i pertama kali sama apa sih ceritanya, itu ngantar apa ya, tes ya, daftar ulang Terus dan ada tes tertulis bahasa Arab, wawancara gitu di Ma'had Asy-Syafi'i. Jadi kita harus ke sana. Nah karena kita tidak tahu keluarga, maksudnya di situ ada keluarga kah atau teman kah, kita nggak tahu ya. Jadi hasil kita cuman berdua aja. dan kita minta antarkan sama supir untuk pergi ke Muhammadiyah gitu, kampus Iya. Muhammadiyah, karena kan Ma'had Asy-Syafi'i juga Muhammadiyah ya. Muhammadiyah Bukan gitu, ternyata kita itu minta antar ke Ma'had Asy-Syafi'i. Dikira Ma'had Asy-Syafi'i itu ya satu lingkungan sama Muhammadiyah, sama kampus Muhammadiyah. Ternyata beda lingkungan gitu, beda beberapa kilo lah. Kalau di kampus UMP kan itu PAL 1. Nah kalau di Ma'had Asy-Syafi'i itu di PAL 5, lumayan kan. Nah alhasil malam itu juga kita diantar ke hotel Melati, dan malam itu kita tidur di situ ya, berdua. Itu pertama kalinya cari makan aja bingung. ya, sampai kayak cari makan aja bingung karena Karena nggak tahu ini kata siapa gitu. iya, teman nggak ada, saudara nggak ada. Ya bukan yang nggak ada sebenarnya, tapi kita kan nggak tahu ya, karena itu pertama kali. Alamatnya di mana? Ya pertama kali kita ke Palangkaraya. Wow, berapa ya bayarnya? 150.000 Tapi sama makannya sih, sama makannya sih Berdua. ya. bagi 2 lah. Dan paginya kita makan ya, terus Paginya kita ke rumah tantenya Asa. iya tantenya sah. Dan itu rumah tantenya si Asa, Jalan Cilikriwut. jalan ke Cilikriwut di kilometer 7. Jadi kita naik taksi ya. Naik taksi itu 2 kali ganti, sumpah. Dan itu bukan hampir sih, kita kena marahin supirnya, dan supirnya marah-marah, sumpah.
kayak waktu adalah uang katanya, kayak sudah salah antar marah-marah, hasil 3 kali kilometer ke-7 loh, diantaranya tuh kilometer ke-8. hasil 3 kali ganti angkot kita. Bayarnya berapa waktu itu? Berdua 35.000 ya lumayan gitu. Nah habis sudah sampai di rumahnya rumah nenek Asa, Tante Asa. sudah sampai di rumahnya Tante Asa, itu kita mau ke Mahatasha Mau ini, tes gitu, mau tes sama ngasih formulir. ya. Formulir. Tapi kan kita nggak tahu tuh jalannya di Mahat mana nih gitu. Terus Akhirnya setelah itu diteleponlah Nenek Asa, nelpon pihak dari Mata Syafi'i. iya Dan ternyata yang jawab adalah mudir. ini adalah cerita yang masya Allah, kenang-kenangan, lucu juga, Memalukan juga sih. memalukan juga. Sumpah ini cerita yang sumpah. Terus ternyata mudir itu yang ngambilin kami, jemput kami dari Mahat ke PAL 7. Itu Ustadz Habibi sama Ustadz Said jemput kami, tapi mereka pakai motor dan kita juga pakai motor waktu itu. Jadi mereka tuh bawa 2 motor, Iya. kita pinjam 1 motor, kita berdua Iya. kan. Terus mereka pakai 1 motor, motornya Ustaz Said ya. Iya, Kita pakai Ustadz Habibi sama Ustadz Said bawa 2 motor. Jadi 1 motor dipinjam ke kami, 1 motornya lagi Ustadz yang pakai gitu. mereka ngiringin kita gitu, Ya. nganterin kita ke Mahat. Sampai di Mahat kayak agak speechless sih lah. Iya. Di mana asramanya, di mana kelasnya gitu. Iya, asalnya di mana? Terus apa namanya? Karena yang dibayangkan itu Kayak pesantren gitu ya, yang besar. besar atau apa gitu. Terus gitu, maaf gitu. terus ustaznya bilang ya, kelasnya di bawah, asramanya di atas. Oh, Oh gitu. Dan ternyata di atasnya tuh setelah kita sampai tuh ada kakak yang manggil ya, ustaznya yang manggil. ya Ustazah yang manggil. Istrinya Ustaz Said. Bukan Istrinya Ustaz. Ustaz ini Kak Salim. Iya lupa, maaf guys, ini Oh, yang ngantar kita tuh Ustaz Salim. Ya kok. Ustaz Ustaz Said lah. Ustaz Said dan Ustaz Habibi. Ini guys, ini ceritanya udah lama, di tahun 2016 kemarin gitu. Ini awal-awal kita itu santri, bukan santri ya, ini apa ya namanya, mahasiswa pertama yang ada di Mahat SFI itu gitu. Makanya udah ceritanya. Habis itu nih Habis itu bingung kan, wah ini ada rumah Ustaz juga gitu, ya terus juga asramanya di situ gitu, dan kelasnya juga di situ. Jadi agak bingung juga sih waktu itu ya. Tapi setelah itu kan diarahkan, ini kalian nanti asramanya di sini gitu. Dan besok harinya karena kita nginep di sana ya selama 1 hari, setelah itu besok tuh tes tertulis ya. ya tes tertulis. Dan ada tes wawancara juga rasanya. Nggak ada lah. lupa ya. Ada rasanya sama Ustadz ini, Ustadz Reja. Sama Surya lupa guys, ini udah lama banget ceritanya, hampir udah ya 4 tahun yang lalu lah. Dan selama di sana kita jarang ya keluar. Ya, Keluar itu paling kita beli bahan-bahan pokok gitu. selama kuliah di Mahat dan tinggal di Mahat, tapi kita nggak yang lama banget sih, cuman 3 bulan di asrama. Habis itu kita tinggal Di
di luar ngekos gitu. Nah, selama kita tinggal di asrama itu kita jarang keluar karena kan mahat dan asramanya kan jadi satu tuh, jadi kan agak nggak enak ya, karena di sana Maaf. juga ada ikhwan, ada ihwal. kalau keluyuran kesana sini kita juga nggak bisa keluar ibaratnya. Ya kan dilihatin kan ya, kalau pagi ini kan kalau di mahat Buang sampah juga keluar ada ikhwan, iya, jadi kalau di dalam aja terus. kalau apa namanya, kalau pagi sampai siang kan itu kuliahnya ahwat, tapi kalau sore sampai malam kan sampai jam 9 itu ikhwan yang kuliah giliran gitu ya. Jadi kalau udah sampai sore itu kita nggak keluar lagi, di dalam kamar aja. Kalaupun kita keluar itu sesuatu yang emang urgent gitu, karena malu juga, risih juga gitu ya, banyak hewannya kita dilihatin, jadi tidak memberanikan diri untuk keluar dari asrama pada saat itu. Nah, jadi untuk memudahkan kita beraktivitas juga ya, makanya kita waktu itu harus keluar dari asrama gitu. Sebenarnya pengen aja sih ya kita di asrama, tapi ya kita biar lebih menjaga lah, seperti itu. Habis itu apa nih? Nah, setelah itu langsung lanjut ke UMP lagi tahun 2017. Ya itu kita sudah di UMP tahun 2017, kita baru masuk kuliah. Teman-teman yang lain itu sudah di semester 4, kita bukan ya, teman-teman yang lain itu udah di semester 3, kita baru di semester 1 gitu ya. Kayaknya kita harus kayak sambungan aja deh, biar waktunya terbatas, biar teman-teman pada penasaran lagi gimana kelanjutannya cerita kita di UM. Oke, dadah, sampai jumpa lagi.